Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi memperketat pengawasan terhadap aktivitas promosi dan edukasi keuangan di media sosial. Oleh karena itu, setiap konten komersial maupun rekomendasi instrumen keuangan yang diunggah oleh influencer kini sudah memiliki payung hukum dan pengawasan yang mengikat ke lembaga keuangan yang mengontrak mereka. POJK ini diterbitkan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Mengapa orang pintar bisa tertipu? Jawabannya bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka memiliki kelemahan psikologis, yaitu social proof, authority bias, dan FOMO atau fear of missing out. Dan para pelaku penipuan investasi bodong sangat memahami berbagai konsep psikologi ini, sehingga mereka seringkali pamer mobil mewah, rumah mewah, liburan mewah, jam tangan mahal, atau berbagai hal yang membuat orang lain FOMO. Tujuannya untuk membangun kredibilitas semu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia berhasil. Kenapa? Karena mayoritas manusia cenderung percaya pada apa yang mereka lihat. Dan hari ini saya berbahagia sekali karena akhirnya OJK membuat aturan POJK nomor 6 tahun 2026 yang menurut saya sangat penting bagi masa depan industri keuangan Indonesia. OJK menegaskan bahwa informasi mengenai sektor jasa keuangan harus disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Halo Sobat Sip, pernahkah Anda bertanya, mengapa seorang pengusaha bisa tertipu? Mengapa seorang dosen bisa tertipu? Mengapa seorang dokter bisa tertipu? Dan mengapa orang yang sudah bekerja puluhan tahun masih bisa kehilangan seluruh tabungannya? Apakah mereka bodoh? Tidak. Sebagian besar mereka tertipu atau menjadi korban investasi bermasalah atau bodong bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, orang-orang yang sudah lama bekerja keras, orang-orang yang ingin mendapatkan hasil investasi dari uang yang dikumpulkan, orang-orang yang ingin keluarganya hidup lebih sejahtera. Namun ada satu kesamaan. Yang pertama, mereka kurang memiliki literasi keuangan. Yang kedua, mereka terkena psikologinya dan mempercayai cerita dari orang yang salah. Mungkin dari teman, tetangga, saudara, marketing, atau saat ini seringkali influencer atau affiliator. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda memahami sebuah pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran yang nilainya mungkin lebih mahal daripada seluruh uang yang pernah Anda investasikan. Karena pelajaran tentang kurangnya literasi keuangan telah membuat banyak orang Indonesia kehilangan uang mereka. Dan mungkin ada di antara Anda yang hampir atau bahkan pernah menjadi salah satu korbannya. Itulah sebabnya sebelum ini saya beberapa kali membuat video literasi keuangan yang membedakan antara investasi yang sesat atau bodong dan investasi yang benar. Seperti just tip investasi, bikin untung atau buntung. Atau di video saya yang lain, cara kaya melalui investasi yang benar. Dan hari ini saya berbahagia sekali karena pada hari ini tanggal 24 Juni 2026 akhirnya OJK membuat aturan POJK nomor 6 tahun 2026 yang menurut saya sangat penting bagi masa depan industri keuangan Indonesia. OJK menegaskan bahwa informasi mengenai sektor jasa keuangan harus disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Sekilas hal ini terdengar sederhana. Bahkan mungkin sebagian dari Anda berpikir, loh Pak Tony, bukankah memangnya seharusnya begitu? Ya, betul sekali. Tetapi kalau memang selama ini semua informasi keuangan sudah disampaikan secara benar, mengapa begitu banyak masyarakat yang menjadi korban?
Mengapa ada yang jadi korban robot trading? Mengapa ada yang menjadi korban binary option? Ada yang jadi korban money game? Ada yang jadi korban investasi bodong? Ada yang jadi korban pom-pom saham? Ada yang jadi korban pom-pom kripto? Dan yang paling menyedihkan, korbannya banyak sekali. Bukan hanya orang awam, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi seperti dokter, dosen, pengusaha, profesional, bahkan ada beberapa yang sebenarnya sudah lama ada di dunia investasi. Sehingga apa sih sebenarnya yang terjadi dan mengapa masyarakat begitu mudah terjebak? Hingga OJK saat ini merasa perlu mengeluarkan aturan yang lebih tegas. Nah, mari kita kupas di video ini sampai tuntas karena ini menurut saya bukan hanya soal regulasi, tapi ini merupakan masa depan keuangan masyarakat Indonesia. Sobat Sip, kejadian penipuan bodong sebetulnya bukan hanya terjadi saat ini saja. Peristiwa yang paling menghebohkan itu diawali pada tahun 1637 di Belanda, di mana saat itu terjadi sebuah gelembung terbesar dalam sejarah investasi yang dikenal dengan nama tulip mania. Saat itu banyak orang yang menjual rumah, menjual tanah, menjual harta bendanya hanya untuk membeli bunga tulip. Sekarang hal ini terdengar konyol, tetapi pada saat itu mereka percaya kalau harga tulip akan naik gila-gilaan. Mereka percaya dengan menanam tulip, dengan membeli tulip akan membuat mereka menjadi kaya. Mereka percaya cerita yang beredar di masyarakat saat itu. Menariknya, 400 tahun kemudian, yaitu saat ini, manusia masih melakukan hal yang sama. Hanya produknya yang berubah. Di Indonesia sempat terjadi loh di tahun 2000-an, ada fenomena seperti tulip mania, yaitu fenomena tanaman gelombang cinta. Dan masih terus berlangsung. Dan dalam 15 tahun terakhir muncul berbagai macam jenis penipuan seperti arisan bodong, investasi emas bodong, koperasi bodong, asuransi bodong, bank bodong, MLM bodong, perkebunan bodong, tambang bodong, dan berbagai macam investasi bodong yang lain. Kemudian di era sosial media berkembang menjadi forex ilegal, robot trading, kemudian muncul binary option, copy trade palsu, lalu berkembang lagi akhir-akhir ini menjadi meme coin, crypto scam, rug pull project, dan mungkin ke depan akan muncul lagi dengan nama yang berbeda lagi. Tetapi semuanya intinya sama, yaitu penipuan. Sebenarnya yang dijual bukan investasi, yang dijual adalah harapan, yang dijual adalah mimpi, dan yang dijual adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Karena sifat manusia selalu menyukai sesuatu yang serba instan. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang pintar bisa tertipu? Jawabannya bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka memiliki kelemahan psikologis, yaitu social proof, authority bias, dan FOMO atau fear of missing out. Nah, sekarang kita akan belajar dari sejarah, karena sejarah selalu berulang atau history repeat itself. Dulu ketika ada penawaran money game atau penawaran robot trading, banyak orang percaya bahwa teknologi bisa menghasilkan profit secara otomatis dan kita bisa cuan secara mudah. Dengan robot trading, kita akan bisa mendapatkan keuntungan dalam investasi karena robot trading akan bisa membantu. Padahal kita mengetahui ada prinsip utama dalam dunia investasi, yaitu high risk, high return, low risk, low return. Semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, maka semakin besar resiko yang harus dihadapi. Demikian pula sebaliknya. Tetapi saat robot trading tersebut menawarkan penawaran investasi yang menjanjikan seperti 1% per hari, 2% per minggu, 3% per bulan, bahkan ada yang lebih tinggi lagi,
banyak masyarakat yang mulai kehilangan logikanya. Mereka tidak lagi bertanya dari mana keuntungan ini berasal, tetapi yang mereka pikirkan hanya kalau saya masuk sekarang berapa cepat saya bisa kaya. Dalam sebuah konsep psikologi, ternyata mayoritas manusia memiliki kelemahan psikologi, yaitu yang pertama, social proof, yaitu saat banyak orang melakukan sesuatu, maka banyak orang cenderung menganggap hal itu benar. Dan kalau jutaan orang percaya, maka mayoritas dari kita juga akan ikut percaya. Dan kalau ribuan orang membeli, maka mayoritas orang juga ikut membeli. Yang kedua, konsep psikologi authority bias, yaitu ketika seseorang terlihat sukses, otak kita langsung menganggap dia kompeten. Apalagi jika dia punya mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mahal, atau sering berlibur ke luar negeri. Tanpa sadar, kita menganggap semua yang dia sarankan benar, padahal belum tentu. Dan yang ketiga adalah konsep psikologi FOMO yang saat ini sering kali terjadi, yaitu fear of missing out, yaitu mayoritas orang takut ketinggalan ketika melihat orang lain untung sehingga ikut-ikutan membeli. Dan para pelaku penipuan investasi bodong sangat memahami berbagai konsep psikologi ini, sehingga mereka seringkali pamer mobil mewah, rumah mewah, liburan mewah, jam tangan mahal, atau berbagai hal yang membuat orang lain FOMO. Tujuannya untuk membangun kredibilitas semu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia berhasil. Kenapa? Karena mayoritas manusia cenderung percaya pada apa yang mereka lihat. Sehingga ketika tiga konsep psikologi ini dimainkan oleh pelaku penipuan investasi bodong, membuat banyak orang mengalami logikanya hilang, emosinya mengambil alih, dan keputusan keuangan mulai dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data, logika, dan analisa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut saya, inti aturannya sangat sederhana. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang dimanipulasi orang-orang tertentu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, informasi harus jelas. Artinya, masyarakat harus memahami apa yang ditawarkan. Kalau itu produk investasi, maka harus dijelaskan cara kerjanya, resikonya, biayanya, potensi keuntungannya. Tidak boleh hanya menjelaskan keuntungan dan resikonya disembunyikan. Yang kedua, informasi harus akurat. Data yang diberikan harus benar, bukan asumsi, bukan karangan, dan bukan angka yang dipilih hanya karena menguntungkan pihak tertentu. Yang ketiga, informasi harus jujur. Jangan hanya menunjukkan profit yang diperoleh, tapi juga harus menunjukkan kalau dia juga mengalami kerugian. Jangan hanya bercerita tentang keberhasilan, tetapi harus juga ditunjukkan resikonya. Karena investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu untung dan rugi. Yang keempat, informasi harus mudah diakses. Informasi penting tidak boleh disembunyikan dan harus mudah ditemukan oleh masyarakat. Yang kelima, informasi tidak menyesatkan. Karena banyak informasi menyesatkan seringkali sebenarnya tidak sepenuhnya bohong, tetapi hanya menyampaikan sebagian kebenaran. Menurut saya, hal ini penting untuk diperhatikan oleh masyarakat karena hati-hati dengan jebakan Batman. Dengan adanya POJK nomor 6 tahun 2026 ini, apakah berarti influencer tidak boleh bicara investasi? Menurut saya tidak. Kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Bahkan OJK sudah mengatakan ada yang namanya finfluencer,
yaitu financial influencer. Di mana dalam hal ini OJK tidak melarang finfluencer untuk melakukan edukasi. OJK juga tidak melarang finfluencer memberikan literasi. OJK juga tidak melarang untuk finfluencer melakukan diskusi. OJK juga tidak melarang finfluencer melakukan analisa. Yang tidak diperbolehkan oleh OJK adalah finfluencer menyampaikan informasi yang menyesatkan. Sebagai contoh, saya sendiri adalah merupakan seorang edukator finansial, baik secara offline ataupun online sebagai influencer, baik tentang financial, bisnis, ataupun investment. Saya sering menjelaskan tentang berbagai jenis informasi keuangan, seperti di video cara memilih saham super. Nah, ini adalah edukasi. Demikian juga kalau saya menjelaskan bagaimana cara membaca laporan keuangan, seperti di video mengapa investor harus membaca laporan keuangan, ini jelas edukasi. Kalau saya menjelaskan bagaimana mengelola resiko investasi, seperti di video 3 kesalahan fatal investasi, ini juga edukasi. Saya juga sering menjelaskan makroekonomi, seperti di video inflasi naik, rakyat tercekik. Jelas ini merupakan edukasi. Ataupun saat saya menjelaskan tentang penataan keuangan seperti di video 5 pos keuangan agar kamu bisa kaya dan makmur, ini jelas edukasi. Dan justru menurut OJK, edukasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai literasi keuangan. Sehingga aturan POJK nomor 6 tahun 2026 ini akan menghasilkan 2 dampak besar bagi investor dan masyarakat. Dampak yang pertama, masyarakat akan lebih terlindungi. Dampak kedua, orang-orang yang selama ini hanya menjual sensasi dan investasi bodong akan semakin sulit untuk berkembang. Sehingga ke depan, finfluencer yang akan bertahan adalah mereka yang memiliki integritas, kompetensi, rekam jejak, dan tanggung jawab. Dan menurut saya, ini merupakan sesuatu yang positif karena di industri keuangan membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun dari kejujuran, bukan dari sensasi. Dan sebenarnya aturan seperti POJK nomor 6 tahun 2026 ini sudah diterapkan di berbagai negara yang maju secara industri finansial seperti di Amerika, Eropa, atau bahkan di Cina. Dan ini sebenarnya selaras dengan apa yang saat ini sedang digiatkan oleh AKSI atau Asosiasi Konten Kreator Seluruh Indonesia di bawah Kemenkraf, yang mana sedang giat-giatnya melakukan edukasi finansial buat para finfluencer. Nah, bagi para masyarakat, saya di video ini juga ingin sekali lagi mengingatkan, jangan pernah menyerahkan uang Anda kepada sesuatu yang tidak Anda pahami. Sebelum Anda melakukan investasi, investasikanlah dulu waktu untuk belajar tentang investasi yang mau Anda masukin uang. Jadi investasikan dulu waktu untuk mempelajari apa instrumen investasi yang ingin Anda beli sebelum Anda melakukan investasi uang di dalam instrumen investasi tersebut. Dan jika ada yang menjanjikan keuntungan besar, tanyakan dari mana keuntungan itu berasal. Dan kalau ada yang menjanjikan keuntungan pasti, tanyakan apa resikonya. Dan kalau ada yang mengatakan ini kesempatan terakhir, justru Anda harus lebih berhati-hati dan segera lari. Karena dalam dunia investasi yang sehat, kesempatan itu selalu ada. Yang penting adalah Anda belajar tentang investasi, kemudian disiplin dan sabar. Jadi melalui video ini saya mendukung langkah OJK untuk memperkuat perlindungan konsumen. Dan saya juga percaya regulasi yang terbaik tetap harus didukung oleh literasi keuangan yang baik. Karena pada akhirnya tidak ada investasi yang menggantikan pengetahuan dan tidak ada jalan pintas menuju kemakmuran, serta tidak ada kekayaan yang bisa bertahan tanpa pemahaman yang benar. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo,
Sampai jumpa di puncak.